Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun, perkenalkan, saya Misrodin, dosen pada program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Pada kesempatan siang ini, saya sebagai pengampu mata kuliah pada semester ganjil ini, yaitu mata kuliah pendidikan IPA di sekolah dasar. Mata kuliah ini yaitu berkode 33008 yang merupakan rumpun mata kuliah keprodian. Dan SKS-nya ini ada 3. Kemudian capaian pembelajarannya itu yang pertama adalah menguasai pengetahuan konseptual di bidang studi IPA di sekolah dasar. Yang kedua, menguasai konsep kurikulum, pendekatan strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar IPA yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. Deskripsi singkat mata kuliah. Jadi mata kuliah pendidikan IPA di sekolah dasar ini memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pendidikan IPA pada tingkat sekolah dasar dan mampu menerapkan konsep-konsep IPA dalam pembelajaran di SD, menyesuaikan kurikulum IPA yang berlaku pada masanya. Mata kuliah ini, pendidikan IPA di sekolah dasar, itu berdampak dari mata kuliah ini diharapkan nanti dampaknya yaitu mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan IPA dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, materi pembelajaran, pokok pembelajarannya itu nanti kita ada 14 pertemuan yang dari jumlah total 16. Itu di antaranya 2, yang 1 itu di pertemuan ke-8 itu nanti PTS, dan yang ke-16-nya itu adalah PAS. Sehingga materi yang akan kita bahas di dalam kegiatan 1 semester ini itu ada 14. Salah satunya yang pertama adalah hakikat pembelajaran IPA. Kemudian yang kedua, pertemuan kedua adalah taksonomi Bloom dalam ranah kognitif. Kemudian yang ketiga, taksonomi Bloom dalam ranah afektif dan psikomotor. Yang keempat, pola pikir ilmiah dan aplikasinya dalam pembelajaran. Kelima, standar isi dan kemampuan guru IPA di sekolah dasar. Yang keenam, KTSP dan K13 di sekolah dasar. 7, itu adalah pembelajaran tematik di sekolah dasar. 8, model dan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang ke-9, alat peraga dan media pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian yang ke-7, yang ke-10 itu ada LKPD
atau kalau dulu disebutnya adalah LKS. Kalau LKS kan lembar kerja siswa, kalau LKPD adalah lembar kegiatan peserta didik. Jadi hampir sama, hanya beda istilahnya saja. Kemudian yang ke-11, perencanaan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang ke-12, praktikum yang fun untuk sains. 13-nya itu adalah tentang asesmen. Dan yang ke-14 adalah perkembangan IPA di abad 21. Ini ada pustaka utamanya. Itu saya ngambil dari beberapa buku. Dari Godby, Getting Science to the New York tahun 2007. Kemudian ada Darmojo, Kaligis itu tahun 93. Ada dan masih banyak yang lainnya. Yang pendukungnya itu juga sudah ada. Dan media pembelajarannya kita menggunakan LMS atau e-learning. Kalau di UNU Lampung itu terkenalnya dengan UNU Smart atau Smart UNU Lampung. Kemudian ini dalam pertemuan yang pertama itu tadi sudah saya jelaskan, itu ada hakikat pembelajaran IPA dan seterusnya. Ini pertemuan ke-7 sampai ke-13 dan ini yang 14 dan 15-nya. Nah, sekarang di pertemuan yang pertama sudah saya jelaskan tadi tentang rencana pelaksanaan RPS-nya tadi, pembelajaran di semester ini. Jadi pada pertemuan pertama yaitu saya akan membahas yaitu tentang hakikat IPA. Nah, hakikat IPA itu kepanjangan dari ilmu pengetahuan alam. Dan rata-rata itu paham yaitu IPA dikenal dengan istilah sains. Sains itu sendiri ada saintia, kemudian sains. Nah, sainsianya itu adalah saya tahu. Sementara sains itunya adalah pengetahuan. Nah, jadi hakikat IPA itu adalah ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum melalui kebenaran, melalui suatu rangkaian kegiatan yang ilmiah. Komponen ilmu pengetahuan itu yang pertama adalah teori. Teori sendiri itu adalah generalisasi yang telah teruji kebenarannya secara ilmiah. Artinya teori itu memang sudah berdasarkan penelitian-penelitian yang ilmiah yang kemudian disajikan sebagai teori dalam bidang keilmuannya. Kemudian yang kedua adalah fakta. Fakta itu sendiri yaitu keadaan sebenarnya yang diwujudkan dalam jalinan dua konsep atau lebih. Artinya di sini fakta itu memang dalam sains itu adalah nyata. Jadi nggak ada berandai-andai karena berdasarkan apa yang disajikan sesuai dengan kenyataan.
Kemudian yang ketiga, fenomena. Gejala dan kejadian yang ditangkap dengan panca indera. Jadi di dalam fenomena itu sendiri, apa yang ditangkap, yang disajikan oleh alam dan ditangkap oleh panca indera kita, baik itu kejadian-kejadian yang sifatnya itu dari alam ataupun buatan, nah, itu fenomena. Kalau fenomena itu kan kejadian-kejadian alam yang bisa ditangkap oleh panca indera kita, terutama mata yang bisa melihat, kemudian telinga yang bisa mendengarkan fenomena kejadian alam tersebut. Kemudian yang keempat adalah konsep. Istilah atau simbol yang mengandung pengetahuan singkat dari fenomena itu sendiri. Jadi ada urutan-urutannya. Nah, cabang IPA itu sendiri di situ terbagi menjadi 3, itu ada fisika, biologi, dan kimia. Untuk fisika itu sendiri, itu adalah ilmu yang mempelajari faktor abiotik, meliputi wujud sifat dan peristiwa alam. Jadi untuk kejadian-kejadian alamnya, peristiwa-peristiwa alam, baik itu bencana dan lainnya, itu dipelajarinya dalam ilmu fisika. Kemudian yang kedua, biologi, itu adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Jadi seputar makhluk hidup. Makhluk hidup apa aja? Seperti manusia, kemudian hewan, kemudian tumbuhan. Nah, yang ketiga itu adalah kimia. Di dalam kimia itu sendiri, di situ dikaji yaitu ilmu yang mempelajari zat yang terkandung dalam komponen biotik maupun abiotik. Jadi terkait dengan kimia itu difokuskan kepada zat-zat yang terkandung dalam komponen-komponen. Misalkan zat yang terkandung dalam komponen di lingkungan biotik atau abiotik. Dari situ nanti akan didapat fungsi dari kandungan-kandungan yang ada dalam lingkungan baik di biotik maupun abiotik. Misalkan daun. Nah, daun itu kita teliti apa saja yang terkandung dalam daun tersebut. Kalau memang daun itu bisa kandungannya bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya, misalkan manusia, maka itu perlu dikembangkan. Itu salah satu contohnya untuk mengetahui zat-zat yang terkandung di dalam komponen-komponen tersebut. Yang nantinya kita kalau itu memang bermanfaat berarti perlu dikembangkan untuk kemaslahatan bagi makhluk hidup yang lainnya. Selanjutnya, manfaat mempelajari ilmu pengetahuan alam. Ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah mengetahui gejala alam melalui pengamatan. Jadi dengan kita melakukan pengamatan pada fakta yang sebenarnya, apa yang terjadi sesuai dengan panca indera yang kita lihat, dari situ kita bisa mengetahui gejala alam. Salah satu contoh, misalkan ketika kita melihat ke angkasa atau ke atas atau ke langit, kita melihat cuaca saat itu adalah mendung,
dan mendung itu sangat tebal, itu bisa dimungkinkan bahwasanya itu akan terjadi hujan. Walaupun toh hujan tersebut bukan di wilayah kita untuk domisilinya saat itu. Begitu. Karena dari gejala-gejala apa yang kita lihat dari gejala alam, faktor pembiasaan berdasarkan pengamatan yang selalu kita mengamatinya, itu akan nampak bahwasanya oh kalau mendungnya seperti ini berarti dia akan hujan. Kalau begini, oh biasanya kalau begini enggak, dia akan bergeser saja. Nah itu. Jadi berdasarkan pengamatan yang secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, sebagai profesi bisa menjadi ahli. Misalkan seorang ahli kedokteran, ahli pengelola lingkungan hidup, atau pengelola limbah. Karena apa? Seorang ahli kedokteran, salah satu contohnya, itu memang lebih fokus kepada tentang ilmu pengetahuan alam. Misalkan dia dokter umum, karena dia kaitannya dengan makhluk hidup, yaitu manusia, maka dia akan mempelajari organ-organ pada tubuh manusia. Dan di dalam kegiatan sehari-harinya, apa yang menjadi fokus penelitian bagi seorang dokter tersebut, ya sesuai dengan konsep pembelajaran IPA, ada tentang ilmu kedokteran bagi manusia itu sendiri. Misalkan bagi ahli pengelola lingkungan hidup, itu sama juga. Untuk yang pengelolaan lingkungan hidup juga di situ seorang ahli itu bisa punya jangkauan ke depan. Apa yang akan dilakukan dengan keadaan alam yang sekarang ini. Dan bagaimana mengatasi misalkan limbah yang begitu banyak untuk bisa dimanfaatkan bagi alam itu sendiri. Jadi limbah-limbah yang sudah terbuang itu tidak sia-sia. Nah, itu bagaimana pengelolaan limbahnya itu. Terus yang ketiga, dengan mempelajari IPA, kita juga menjadi terbiasa dengan alam. Artinya cepat tanggap. Misalkan contohnya hujan itu tadi, ketika hujan, kita sedang menjemur sesuatu, sudah tahu tentang gejala alam apa yang akan terjadi, karena kita sudah terbiasa dengan kesehariannya, dengan apa yang gejala-gejala alam yang biasa dilihat, maka kita akan segera dapat mengambil sebuah tindakan seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut, di sini akan saya coba tes. Tumbuhan air yang ada pada slide ini dipelajari dalam cabang IPA, yaitu A. Fisika, B. Biologi, C. Kimia. Silakan kasih pendapatnya. A, B, atau C. Gimana? Sudah ketemu? Oke, ada yang jawab A. Ada yang jawab B. Ada juga yang jawab C. Ya. Baik. Kita lihat hasilnya. Ya, jawabannya adalah B. Oke, karena memang mayoritas tadi. Salah. Kalau salah, bukan ilmu kimia dan bukan juga yang pertama tadi. Nah, berikutnya
Metode ilmiah. Jadi metodologinya yaitu metodos, itu ada cara, kemudian ada jalan. Nah, logosnya itu adalah ilmunya. Jadi metode ilmiah dalam pendidikan IPA itu sendiri adalah metode yang secara sistematis digunakan pada ilmuwan yang memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi metode ilmiah gabungan antara pola deduktif dan deduktif. Tujuan metode ilmiah yaitu mendapatkan pengetahuan ilmiah yang rasional dan teruji. Ilmu pengetahuan, kalau dalam pendidikan IPA, itu bahasa yang disampaikan itu memang secara ilmiah, rasional, maksudnya masuk akal, gitu. Dan memang benar-benar itu sudah teruji. Gitu. Makanya metodenya itu adalah metode ilmiah, yang nyata, yang bisa dilihat, dan memang sudah benar-benar teruji. Jadi tidak bisa berandai-andai kan seperti itu, karena memang itu sudah melalui pengamatan dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, karakteristik metode ilmiah, ini ada kritik, analitis, kemudian logis, memang masuk logika. Objektif, karena berdasarkan penelitian, jadi tidak memihak ke sana atau memihak ke sini, jadi apa adanya. Konseptual, berdasarkan konsep-konsep aktual dan empiris. Itu begitu. Itulah karakteristik metode ilmiah dalam pendidikan IPA. Langkah metode ilmiah yang pertama adalah observasi atau partisipasi. Kalau dalam bahasa asingnya adalah partial participation and full participation dan non partisipasi. Jadi melakukan observasi dari hal-hal yang dapat dilihat pada langkah metode ilmiah itu sendiri. Kemudian yang kedua, itu merumuskan masalah berupa pertanyaan. Apa, mengapa, atau objek yang akan diteliti. Jadi yang akan diteliti itu apa? Itu dijadikan pertanyaan. Mengapa kok bisa seperti ini? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu mengumpulkan data. Data itu diperoleh dari observasi. Karena tanpa observasi berarti kan kita ngarang. Itu nggak ilmiah namanya. Kalau yang ilmiah ya observasi yang sebenarnya berdasarkan apa yang didapat di lapangan, dikuatkan dengan kepustakaan. Kemudian yang keempat, itu ada hipotesis. Artinya hipotesis itu adalah dugaan sementara dari hasil observasi itu, berdasarkan penelitian apa yang akan kita teliti. Itu ada dugaan sementara tentang penyelesaian masalah. Oh, ini dengan metode ini bisa menjadi seperti ini, seperti itu. Itu dugaan sementaranya. Makanya untuk menguatkan itu, dalam langkah metode ilmiah selanjutnya ada yang namanya eksperimen. Karena di dalam eksperimen itu adalah percobaan yang dilakukan untuk menguji hipotesis yang ada. Hasil dari hipotesis tadi itu diujilah di dalam eksperimen itu tadi. Nanti di situ akan ketahuan dugaan sementara yang kita buat tadi itu benar atau enggak. Itulah bisa dibuktikan pada eksperimen itu tadi. Itu langkah metode ilmiah. Makanya hasilnya nanti akan valid.
Dari apa? Dari hasil eksperimen tersebut, kemudian diolah dan dianalisis data, atau mengolah dan menganalisis data untuk tingkat selanjutnya. Dengan demikian, setelah mengolah dan menganalisis data hasil eksperimen itu tadi, dari situ maka dapat temuan-temuan untuk ditarik kesimpulan dari penelitian itu tadi. Terakhir, itu adalah kita mempublikasikan hasil dari penelitian ilmiah tersebut. Jadi dengan adanya penelitian yang telah kita lakukan dalam metode ilmiah, dari step by step, dari observasi, kemudian merumuskan masalah, mengumpulkan data, hipotesis atau dugaan sementara tadi, kemudian eksperimen untuk membuktikannya, baru diolah dan dianalisis data, menarik kesimpulan dan dipublikasikan hasilnya. Supaya apa? Dipublikasi. Hasil penelitian itu bisa diketahui oleh masyarakat, khususnya lingkungan kita, dalam arti di Indonesia itu sendiri, umumnya bagi negara-negara lain. Karena penelitian itu juga dari tahun ke tahun itu bisa berkembang. Jadi nanti kalau memang penelitian itu setelah tahun berikutnya adakan penelitian lagi dan yang meneliti itu, mereka akan memperbandingkan dengan penelitian yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh penelitian. Di sini ada pengaruh pupuk kompos terhadap kualitas tanaman tomat di Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Ini observasi yang dilakukan itu berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tahun 2013, kualitas tomat domestik kalah bersaing dengan tomat luar negeri. Nah, itu yang berakibat impor barang dari luar negeri itu besar-besaran. Karena kualitas yang ada di Indonesia itu sendiri kualitasnya kurang dan itu tidak disukai. Akhirnya pebisnis itu mengimpor tomat dari luar negeri. Nah, dari situ didapat rumusan masalahnya. Apakah pupuk kompos dapat memperbaiki kualitas tanaman tomat di Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan? Nah, makanya hipotesisnya, dugaan sementara, pupuk kompos dapat memperbaiki kualitas tanaman tomat itu tadi. Ini eksperimennya. Tomat yang A, tomat B, dan tomat C. Tomat A menggunakan pupuk kompos, tomat B menggunakan pupuk kimia, kemudian tomat C tanpa pupuk. Dari ketiga sampel itu tadi dalam eksperimen, setelah 3 bulan itu di situ didapat hasil dari eksperimen itu tadi. Nah, di situ dapat disimpulkan. Kesimpulannya ternyata dari ketiganya, yang tadi menggunakan pupuk kompos itu tomat A, menggunakan pupuk kimia tomat B, dan yang tanpa pupuk itu adalah tomat C, disimpulkan bahwa pupuk kompos dalam memperbaiki kualitas tanaman itu sangat baik. Kita melihatnya dari apa? Dari eksperimen. Dari setelah 3 bulan kita lihat hasilnya dari ketiga sampel tersebut. Ternyata yang menggunakan pupuk kompos buahnya besar-besar dan kelihatan segar. Yang menggunakan pupuk kimia itu banyak, tapi dia kecil. Itu salah satu contoh. Dan yang tidak menggunakan pupuk itu batangnya sangat kurang subur, sehingga buah yang dihasilkan dari
tomat C tadi itu kurang maksimal. Nah, selanjutnya ini adalah materi lanjutan, kemungkinan nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya pada kesempatan siang hari ini dalam mata kuliah pendidikan IPA Sekolah Dasar. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.